Bisa diterangkan sedikit gereja dan demokrasi ini di GPIB. Baik, Pak Dr. Paulus kekasih Tuhan, kita menyadari gereja Tuhan itu dihadirkan dalam dunia. Itu kesadaran kita harus mendasar bahwa Tuhan menempatkan kita di dalam dunia untuk menyatakan kesaksian, dan itu menghadirkan nilai-nilai keadilan dalam semua bentuk kegiatan-kegiatan gereja. Dan tentunya kehadiran kita bermasyarakat itu penting kita bangun menjadi kuat bersama dengan semua orang, supaya orang lain bisa menyadari kehadiran gereja yang sesungguhnya diutus oleh Tuhan atau hadir dalam dunia ini dengan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Itu peran gereja yang harus dibangun secara kuat, sehingga warga gereja tidak bisa berdiam diri. Gereja itu tidak bisa hanya menciptakan ibadah saja, ibadah ritual, tetapi harus menciptakan ibadah ritual dalam peran nyata menembus semua tembok-tembok apapun. Nah, karena itu gereja harus menyadari kehadirannya dalam dunia secara nyata, bahwa gereja yang benar itu harus memikirkan dan merancang apa yang bisa dilakukan oleh gereja secara nyata dan diterima oleh semua orang. Ya, diterima oleh semua orang. Dengan semiloka gereja dan demokrasi dalam per-GPIB-an, apakah sudah diterima semua orang dalam lingkup jemaat? Ini terobosan yang luar biasa oleh gereja, bahwa gereja tidak bisa dan tidak hanya berdiam diri, tidak hanya menerima keberadaannya gereja yang menerima apa saja yang dilakukan, tetapi dia menyadari kehadiran gereja di tengah masyarakat itu harus ada sesuatu yang dilakukan untuk menerobos, membuka pilar-pilar kehidupan bermasyarakat. Terlepas dari konteks menerobos, apakah selama ini GPIB itu sudah menerobos? Karena kita selama ini kan cuma salah secara spiritual, kesalahan devosional. Kita dituntut juga untuk salah secara sosial. Kalau itu kan ada dua pelayanan, keluar dan ke dalam kan. Secara eksternal sekarang sudah dibuat oleh Germasa. Kemarin di bulan Germasa sudah banyak dialog dilakukan. Bagaimana untuk GPIB yang akan datang? Ini kan kita mendekati, ya tahu sendiri lah. Banyak yang akan dibuat 5 tahun akan datang. Ya, memang kita sadari bahwa gereja selama ini bisa melaksanakan panggilan dan pengutusannya, tapi kita bisa katakan itu normatif, lingkaran dalam, berusaha hanya memelihara lingkaran persekutuan jemaat itu aman-aman saja. Tetapi kita harus menyadari gereja ini ada dalam dunia. Dia harus menyatakan kesaksiannya itu terang bagi dunia, dan itu berarti berjumpa dengan semua orang, dengan semua lapisan, dan itu berarti harus membuat formasi dan formulasi baru untuk kegiatan-kegiatan gereja kemasyarakatan. Semakin dia melakukan kegiatan gereja kemasyarakatan yang baik diterima semua orang, disitulah gereja itu mulai menyatakan kesaksiannya keluar, bukan ke dalam saja, tapi di luar. Dan itu harus dipikirkan terus oleh gereja masa yang akan datang, sehingga ukuran kemajuan gereja dan keberhasilan dari gereja itu akan kelihatan, baik penguatan ke dalam dan juga tiap kegiatan yang dilakukan menerobos tembok-tembok gitu. Apakah dengan banyak persoalan tidak bisa menerobos tembok-tembok ini? Karena persoalan cuma lingkup internal yang diurus, eksternal sekian persen aja, atau bagaimana? Bung Paulus, begini, kalau kita hanya urus masalah internal, kita katak dalam tempurung saja, yang hanya pikirkan di dalam, akhirnya bukan menyelesaikan masalah, akan makin banyak masalah di lingkup itu saja. Tetapi kalau kita coba keluar, memang ada tantangan, tetapi itu berarti membuka wawasan pemikiran kita bahwa dunia ini luas, di mana kehadiran kesaksian Injil itu makin menjangkau semua orang. Kita menyampaikan perbuatan-perbuatan Tuhan itu menjangkau semua orang juga, dan itulah kehadiran gereja yang sesungguhnya, menjangkau semua orang. Menjangkau semua orang. Tapi gimana 5 tahun akan datang? Kita tahu semua, kira-kira kalau Bapak ini akan menjangkau semua orang atau cuma internal?
seperti saat ini. Kita harus merancang untuk melakukan dan berani terus-menerus melakukan inovasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Gereja harus makin aktif terlibat dalam semua kegiatan-kegiatan gereja, bukan saja ke dalam, tetapi keluar itu menjadi sangat penting juga. Dan dengan demikian, orang akan melihat bahwa gereja ini sebenarnya gereja yang bermasyarakat, bukan gereja yang hidup untuk dirinya sendiri. Setidaknya akan dapat mengurangi masalah. Kalau ada masalah, maka orang luar itu bukan menjadi masalah yang kita takutkan, tetapi orang luar akan berusaha untuk memberikan semangat untuk kita semua dalam hidup kita bersama dengan orang lain. Kira-kira Pak Pendeta bisa menerobos itu? Kita harus melakukan, kalau diberikan kesempatan? Yes, kita harus melakukan semua, dan semua warga GPIB harus diperlengkapi untuk bisa melakukan itu. Itu harus kekuatan besar. Berarti motivasi. Oh iya dong, harus yakin dan percaya bisa. Harus yakin bersama Tuhan, dan seluruh warga GPIB harus memiliki pemikiran yang baru untuk membangun gereja Tuhan ini, menghadirkannya di tengah dunia ini dengan kebijakannya. Inilah kan GPIB yang tidak hanya ada dalam lingkaran di dalam, tetapi ada di tengah-tengah masyarakat, dan kita akan bersama dengan masyarakat, kita akan menjadi partner dari pemerintah, dan kiranya pemerintah juga menganggap gereja ini menjadi partner dalam melakukan pembangunan SDM-nya dan spiritualnya, tetapi juga menjadi sumber pembangunan yang kuat. Artinya Bapak Pendeta akan membuat terobosan baru. Jika nantinya 5 tahun ke depan membuat terobosan baru, keluar dari lingkaran internal, masuk ke lingkaran eksternal, karena pelayanan kita bukan cuma pelayanan ritual, tapi juga pelayanan sosial. Thank you. Masih ada lagi soal kira-kira? Semua warga GPIB jangan hanya merasa mapan dan merasa aman di lingkungan dalam internal, lingkungan internal, tetapi sekarang kita harus membangun kesadaran kita bahwa dunia ini kita harus jangkau. Kita harus bersama dengan semua orang, dengan pemerintah, untuk bisa melakukan apa yang baik. Itulah tanda-tanda Injil Kerajaan Allah diberitakan di tengah masyarakat. Warga GPIB itu adalah warga yang memiliki kemampuan untuk melakukan itu, dan karena itu diperlengkapi, diorganisir untuk bisa melakukan apa yang lebih baik. Apa yang lebih baik? Artinya kita akan membuat lebih baik lagi yang kurang. Iya, kita harus berusaha untuk membuat yang baik. Jangan kita merasa sudah melakukannya. Kalau orang sudah merasa sudah melakukannya, dia akan puas. Tapi jangan pernah berhenti untuk berinovasi dan melakukan apa yang baik bersama-sama dengan semua warga GPIB. Itu kekuatan. Bersama kita bisa ya. Bersama kita bisa. Bersama kita bersatu kekuatan ada. Terima kasih. Tuhan berkati. Sama.